Kompas Siang hadir kembali bersama saya Radi Saputra, Saudara. Hari ini Litbang Kompas merilis survei sejumlah tokoh yang diprediksi bakal menjadi calon presiden tahun 2024 mendatang. Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan masih menjadi unggulan dalam survei. Nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jakarta Anies Baswedan masih berada di tiga teratas dalam survei yang dirilis Litbang Kompas Rabu pagi. Survei dilakukan Litbang Kompas pada 17 Januari hingga 30 Januari 2022. Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra memperoleh 26,5%. Ganjar Pranowo yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh 20,5% dan Anies mendapat 14,2%. Ketiganya mendapat kenaikan persentase suara sejak Oktober 2021, yakni Prabowo sebesar 13,9% dengan perolehan suara yang sama dengan Ganjar. Sementara Anies pada Oktober 2021 memperoleh 9,6%. Untuk posisi 4 hingga 10 ada nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dengan 4,9%. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan 3,7%. Kemudian Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok memperoleh 2,9%. Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, dan Tri Risma hari ini, Menteri Sosial masing-masing 2,6%. Lalu ada Jenderal Andika Perkasa, Panglima TNI dengan 2% dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio dengan 1,4%. Menurut Litbang Kompas, tingginya suara tiga tokoh jauh melampaui urutan berikutnya karena didukung oleh suara generasi milenial atau Y dan Centennial atau Z. Kedua kelompok generasi muda ini memberi suara untuk Prabowo sebesar 23,2%, Ganjar 20,8%, dan Anies 17,7%. Perolehan suara responden buat Prabowo, Ganjar, dan Anies Baswedan sampai kini dalam survei konsisten. Sorotan publik bagi mereka masih nyata karena posisi sebagai tokoh publik baik menteri maupun kepala daerah. Tim Liputan, Kompas TV. Kita bahas lebih lanjut hasil survei Litbang Kompas yang digelar pada 17 hingga 30 Januari lalu dengan manajer Litbang Kompas Toto Suryaningtyas yang sudah bergabung bersama kami di Kompas Siang. Selamat siang Mas Toto. Selamat siang Mas Radi. Iya, sehat selalu Mas Toto. Kita langsung pada topik kita siang hari ini. Tiga tokoh masih dinyatakan Litbang Kompas dominan dalam elektabilitas karena didukung milenial katanya. Lalu seberapa besar jumlah milenial sehingga dianggap menjadi pengaruh dalam elektabilitas tiga tokoh ini, Mas? Secara populasi milenial untuk kategori generasi Y yang berusia 26 sampai dengan 41 tahun itu kategorinya sekitar 80 juta. 80-85 juta. Sementara yang generasi X dia sekitar 23% dari penduduk ya, 20-23% dari penduduk sekitar 40 juta. Jadi kalau di total ada 110 juta lebih ya dari kategori ini. Jadi kalau dibandingkan dengan pemilu 2019 itu sudah mencakup seluruh pemilih. Seluruh pemilih itu sekitar 105 juta waktu itu, lalu suara sahnya 100 juta. Tapi di 2022 itu kondisinya sudah berubah ya pada saat ini. Jadi memang ada perkembangan dan potensi ini memang wajar karena komposisi penduduk milenial, yaitu komposisi generasi Y, itu memang menjadi dominan ya. Z dan Y itu kalau digabung 41% kira-kira atau 40% lah dari total penduduk 270 juta jiwa. Ya, ini menarik, ada 110 juta milenial yang diperkirakan akan menyalurkan suaranya di Pilpres 2024. Namun pada survei Litbang Kompas kali ini yang menarik justru Prabowo Subianto yang berada pada posisi paling atas sementara ini dalam survei ya. Nah, mengapa Prabowo Subianto kira-kira, Mas Toto, yang jadi pilihan mereka di survei? Padahal Prabowo Subianto sendiri kita ketahui bukan lagi orang muda, bukan lagi tokoh muda begitu. Ya kalau kita lihat sebarannya, misalnya kita breakdown ya, generasi Z itu yang milih Prabowo berapa, generasi
Y yang milih Prabowo berapa, itu sebetulnya kalau dari angka statistik sebetulnya masih menggambarkan sebuah sebaran yang relatif merata di ketiga tokoh. Baik. Jadi bukan hanya di Prabowo ya. Oh baik. Sebarannya berarti ada di 3 tokoh ya, Mas Toto ya? Ya. Silakan. Tapi kalau kita bicara di luar ketiga tokoh, misalnya nama-nama yang lain ya, Sandi Uno, Ridwan Kamil, Risma Harini dan seterusnya, memang dia masih di bawahnya. Tapi untuk ketiga tokoh itu relatif tersebar cukup kuat. Dalam arti ada komposisi sekitar 20-30% dari masing-masing generasi itu yang memilih pada 3 nama. Misalnya Prabowo Subianto itu terbentuk generasi Z-nya 31%. Sementara Ganjar 18% dan Anies 11%. Tapi untuk generasi Y muda itu untuk Prabowo 20%, Ganjar 18%, Anies 19%. Jadi kita lihat di sini komposisinya sebetulnya relatif sama tinggi atau relatif masih sama kuat ya di ketiga tokoh ini. Karena kita harus bedakan generasi Y, ada Y muda dan Y tua. Baik. Jadi untuk Y muda dan Y tua misalnya pemilih Prabowo Subianto itu lebih banyak Y tuanya. Jadi yang berusia dari mulai 30 sampai 40-an tahun. Baik. Sementara untuk Ganjar Pranowo itu 23%. Dan Anies yang agak di bawahnya 16%. Jadi angkanya sebetulnya tersebar secara relatif merata di ketiga calon ini dan sebaran generasi Y dan Z. Ya. Demikian Mas Radi. Ya. Lalu kalau kita bicara pengaruh, Mas Toto, seberapa besar sebenarnya pengaruh mereka? Ketiga tokoh publik yang teratas di survei Litbang Kompas ini sebagai tokoh publik sehingga mendominasi persentase elektabilitas. Nah, apakah berarti bila mereka tidak menjabat, ini elektabilitasnya bisa saja turun? Karena 3 tokoh ini saat ini menjadi pejabat publik. Oke, berarti kan ini kita bicara soal seberapa besar pengaruh dari posisi para tokoh ini dalam jabatan publik terhadap elektabilitasnya ya. Kalau kita kembali kepada hasil total dari pilihan suara itu kelihatan sebetulnya posisinya kan naik terus ya Mas. Prabowo Subianto itu dalam 6 kali survei kami itu naik terus. Kemudian juga demikian Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Meskipun dari 6 survei itu memang ada fluktuasi. Seperti survei ketiga Pak Prabowo itu turun, survei kelima juga turun lalu naik lagi dan seterusnya. Anies Baswedan juga sempat turun di dalam survei kelima kami dalam periode kedua pemerintahan Pak Jokowi ini. Tetapi secara umum grafiknya naik terus. Artinya apa? Itu yang bisa kita lihat saat ini bahwa dengan posisi sekarang memang popularitas dan elektabilitasnya konsisten naik ketiga tokoh ini. Nah pertanyaannya kalau mereka sudah tidak menjabat apakah akan turun? Jawabannya tentu saja pasti ada pengaruhnya. Akan tetapi kita harus ingat bahwa karakter polarisasi di dalam pemilih yang bisa kita dasarkan pada polarisasi pendukung pemerintah dan non pendukung pemerintah itu juga mempengaruhi. Itu yang pertama. Artinya pasti ada kelembaman di sana karena pemilih itu sudah terpolarisasi dari aras politiknya. Siapa yang mendukung pemerintah, dia akan condong memilih partai yang atau calon presiden yang dia asosiasikan itu dekat dengan rezim atau pemerintah saat ini dan sebaliknya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kandidat itu sendiri menciptakan momentum ya. Kalau kandidat itu sendiri memang tidak mampu menciptakan momentum ya pasti elektabilitasnya pasti akan terpengaruh. Jadi menurut saya pasti ada dorongan dan tarikan. Dorongannya adalah bahwa di sana sudah ada masyarakat yang terpolarisasi, kemudian juga di sana sudah ada pemihakan dari masyarakat itu sendiri, akan tetapi juga ada momentum yang bisa diciptakan oleh masing-masing tokoh. Kalau dia tidak menciptakan momentum, tidak menciptakan prestasi terus-menerus dalam hal ini ya, itu pasti akan berpengaruh pada elektabilitasnya. Apalagi kalau dalam perjalanan 2 tahun ini ada tokoh lain yang muncul. Kira-kira demikian. Ya, Mas Toto berbicara momentum itu tadi dan pengaruhnya terhadap elektabilitas juga popularitas. Ada sejumlah persoalan isu publik yang dihadapi para tokoh ini sebetulnya dalam beberapa hari ke belakang. Untuk 2 diantaranya ada yang masih hangat tentang kasus penambangan batu andesit, kasus di Wadas, lalu untuk pembangunan bendungan dan juga Formula E.
Ini apakah kasus-kasus ini atau isu-isu publik ini yang tengah hangat ini sebenarnya ada pengaruhnya dalam elektabilitas? Kalau ini masih 2 tahun, itu masih jauh, Mas Radi. Karena masih 2 tahun. Jadi selama 2 tahun ini berbagai prestasi dan juga sebaliknya ya, kesalahan itu bisa dilakukan oleh sang kandidat, oleh para tokoh. Kalau prestasi dia bisa menutup kesalahan yang kemarin, pasti akan terjadi recover ya dari elektabilitasnya dan sebaliknya. Nah, juga yang harus dilihat bahwa ambil contoh Formula E. Formula E ini kan sudah berjalan sekitar beberapa bulan terakhir dan kita lihat elektabilitasnya Pak Anies tetap naik meskipun ada isu Formula E. Jadi dari situ kita bisa melihat juga bahwa tampaknya para pemilih ini sudah lebih menetapkan pilihan bahwa ada isu peristiwa dari sebuah kejadian. Kita bisa lihat bagaimana di dalam biasanya komentar-komentar netizen itu ada pembelaan terhadap tokohnya, ada upaya pembelaan. Kita juga harus melihat dampak dari apa yang dibicarakan, narasi-narasi utama yang ada di ranah publik. Ya, apakah itu betul-betul merupakan kesalahan dari sang tokoh atau merupakan konsekuensi dari jabatan? Itu kan pasti juga berbeda, semacam itu. Ya, berarti kalau kita lihat konstelasi 2019 lalu dengan tipikal pemilih, ini masih ada loyalitas pemilih yang hingga saat ini diprediksi nanti 2024 juga masih melekat terhadap tokoh-tokoh tadi ya, Mas Toto? Ya, betul, Mas Radi. Masih ada residu dari pemilu 2014 maupun pemilu 2019. Nah, memang residu ini penerjemahannya agak sulit. Apakah pemilih dalam hal ini pemilih konservatif versus pemilih moderat versus pemilih taruhlah ideologis atau nasionalis versus agama atau pro pemerintah versus oposisi, ini masih bisa diterjemahkan sendiri-sendiri. Tetapi bahwa residu itu bisa kita lihat dalam hasil yang paling jelas adalah bahwa elektabilitas dari kandidat yang bertarung di 2014 dan 2019 itu masih mendapatkan proporsi yang terbanyak. Dalam hal ini adalah Pak Prabowo Subianto. Ya. Mas Toto, terakhir singkat saja, bagaimana dengan beberapa tokoh yang masuk juga survei Litbang Kompas namun elektabilitasnya belum terlalu naik begitu, sedangkan di sisi lain mereka juga punya campaign, punya promosi yang cukup hebat, cukup masif begitu, tapi posisinya masih belum bisa, elektabilitasnya masih belum bisa terkerek begitu. Analisis Anda soal ini singkat saja Pak Mas Toto. Pertama, masyarakat itu sudah terbiasa dengan baliho. Jadi masyarakat lebih melihat sebetulnya kepada rekam jejak. Kemudian yang kedua juga kita harus melihat tidak bisa dinafikan dampak dari suara netizen ya. Suara netizen yang ada di media sosial dan juga hoax. Itu juga bisa mengaburkan apa yang sebetulnya sudah dilakukan dengan baik oleh para tokoh, tapi lalu menjadi terkaburkan karena kalah jumlah dalam komentar. Nah, itu juga sesuatu yang harus menjadi catatan karena sejak era pemilu sebelum tahun 2000-an pula sudah bisa kita deteksi bahwa ruang publik yang ada di media, baik media mainstream maupun media sosial itu belum tentu menggambarkan apa yang merupakan elektabilitas di dunia nyata. Tapi bahwa itu ada pengaruhnya sekarang memang semakin dominan. Karena apa? Ya karena sekarang setiap orang mempunyai akses langsung dan secara intens mengikuti apa yang ada di smartphone mereka. Baik. Mas Toto, ini juga saya sedikit saja nih tertarik juga akhirnya dengan nama Andika Perkasa, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Tiba-tiba muncul dalam survei Litbang Kompas kali ini. Analisis Anda soal tokoh ini, tokoh yang satu ini? Ya, nama Pak Andika ini tiba-tiba kisarannya 2% ya. Jadi ini juga cukup surprise karena di survei sebelumnya belum terlalu terpantau atau bahkan 0, sekian. Jadi tiba-tiba di dalam survei yang terbaru memang nama beliau muncul dan ini bisa dimaklumi karena dengan menjabat sebagai Panglima TNI dan cukup aktif juga tampil di berbagai platform ya, baik di media sosial maupun di mainstream, pasti akan membuat pengenalan publik terhadap nama-nama kandidat dalam hal ini Pak Andika pasti akan meningkat. Baik.
Semakin seru tentunya, masih 2 tahun tapi udah mulai seru begitu. Kita nantikan nanti bagaimana kinerja para tokoh ini untuk mengerek elektabilitas mereka jelang Pilpres 2024. Terima kasih Manajer Litbang Kompas Toto Suryang Nintias sudah berbagi informasi di Kompas Siang. Terima kasih Mas, sehat selalu.